Pemirsa, bagi kaum muslim, ibadah umroh ke tanah suci Mekah seperti yang dianjurkan dalam agama memang bukan sebuah kewajiban. Tetapi jika seseorang mau melakukannya, maka ia akan menerima ganjaran pahala yang tentu saja berlipat ganda. Sejumlah selebriti agaknya sangat mahfum dengan hakikat ini. Pasangan selebriti Ferry Irawan dan Novi, penyanyi dangdut Cici Faramida serta penyanyi beraliran R&B Sania adalah contohnya. Ketiganya baru saja melakukan umroh beberapa waktu lalu. Bagi Sania, ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali saya Ale Rohali dapat menemani Anda di Sabtu sore ini dalam tayangan yang paling bergengsi, Cek dan Recek. Dan selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk menyimak sejumlah informasi yang menarik mengenai kehidupan sejumlah selebriti di tanah air. Dan tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja ikuti kilasan tayangan untuk sore ini. Pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini, kita dicek berita mengenai gugatan cerai artis Ulfa Dwiyanti terhadap suaminya yang kini tengah berada di Belanda, kelas Paul Junior. Kita simak penuturan Ferry Irawan dan istrinya Novi serta penyanyi R&B Sania seputar pengalaman batin mereka beribadah umroh di tanah suci Mekah beberapa waktu lalu. Simak pula persiapan yang dilakukan penyanyi dangdut Cici Faramida menjelang umroh. Bersama grup band Gigi nama Dewa Bujana dikenal sebagai salah satu musisi populer dewasa ini. Untuk meraih kesuksesannya itu, jalan yang ditempuh Bujana boleh dibilang cukup berliku. Dengan hanya bermodalkan sebuah gitar, Bujana pernah nekat merantau ke Jakarta. Beberapa waktu lalu Anda telah menyimak penuturan sejumlah selebriti yang hamil di bulan puasa. Di akhir acara, Anda akan kami ajak menyimak pengakuan sejumlah artis yang tengah menyusui di bulan Ramadan ini. Pemirsa, isu cerai yang melanda artis Ulfa Dwiyanti belakangan hari lalu dipastikan terjawab sudah. Karena sejak November lalu, Ulfa sudah resmi mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, di atas panggung kehidupan artis Ulfa Dwiyanti memang penuh canda dan tawa. Tapi tidak demikian halnya dengan kehidupan pribadi Ulfa, terutama rumah tangganya. Untuk kedua kalinya rumah tangga yang dibina Ulfa Dwiyanti harus gagal di tengah jalan. Perkawinan pertamanya dengan seorang fotografer Dani Indiranto hanya bertahan beberapa tahun saja. Kini pernikahannya dengan pria asal Belanda kelas Paul Junior pun akan segera berakhir pula. Ulfa telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rabu 5 November lalu, Ulfa telah menjalankan persidangannya untuk pertama kali. Menyinggung masalah perceraian Ulfa Dwiyanti dengan kelas Paul Junior sebenarnya sudah lama terdengar. Cek dan Dicek bahkan telah sempat 2 kali mengkonfirmasikan berita itu kepada Ulfa. Tetapi Ulfa selalu mengelak dengan memberikan klarifikasi kalau rumah tangganya baik-baik saja. Kalaupun mereka berpisah, itu karena kelas sedang mudik ke negara asalnya Belanda. Dan inilah pemirsa pernyataan Ulfa itu kepada Cek dan Dicek beberapa waktu lalu. Ya nggak apa-apa lah orang mau bilang apa, yang penting cuman hanya aku, kelas, dan Tuhan yang tahu. Apa masalahnya? Kalau memang masalahnya itu kita tidak ada, maksudnya kita tidak bersama, itu memang situasi yang kita nggak bikin bersama. Tapi kalaupun digosipkan sampai hal-hal yang pahit atau apa, eh ya udah biarin aja. Begitulah pemirsa pernyataan Ulfa Dwiyanti kepada Cek dan Dicek saat mengklarifikasikan isu perceraiannya ketika itu. Tetapi sepertinya kini Ulfa tidak dapat lagi menutup-nutupi keretakan rumah tangganya. Saat sejumlah media hiburan mengetahui kalau Ulfa tengah menjalani sidang perceraiannya di Pengadilan Negeri Agama hari Rabu pagi lalu, Ulfa tidak dapat mungkir lagi. Akhirnya pada hari yang sama sehabis berbuka puasa, Ulfa mengadakan jumpa pers untuk memberi keterangan yang sebenarnya tentang keadaan rumah tangganya. Semua orang punya masalah. Akhirnya ya apa mau dikata, akhirnya saya pun sendiri mengalami yang sama. Cuman bedanya mungkin saya ini ya milik teman-teman, milik semua masyarakat aja. Saya juga mengerti kondisi kayak gini agak sangat sangat berat banget untuk seorang perempuan. Apa sebenarnya mendorong Ulfa untuk bercerai? Kita sebetulnya udah lama ke arah yang awalnya ya, kalau yang namanya emosi pasti sudah lama itu. Cuman aku nggak terlalu pikir berapa lamanya, cuma sudah banyak usaha. Contoh, kita udah banyak kayak jalan-jalan ke luar negeri bareng, jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan untuk bersama, tapi ya susah gitu. Akhirnya kita ambil kesepakatan berdua, kita cuma bilang gini, mungkin saya sama kelas memang bagus kalau untuk berteman, sahabat, kakak, itu mungkin begitu. Tapi mungkin ya nggak jodoh ya. Adakah pihak ketiga yang menjadi penyebab perceraian itu? Tidak ada orang ketiga atau apapun, enggak. Kalau dengar atau apa enggak.
saya cuma bilang bahwa ini urusan kita berdua. Sebelumnya, upaya apakah yang sudah dilakukan Ulfa untuk mempertahankan perkawinannya dengan Klas? Pokoknya kita sudah berusaha, satu melalui komunikasi, melalui telepon, email, SMS, semuanya. Kalau benar begitu, mengapa mereka harus memilih keputusan untuk bercerai? Adakah yang salah pada diri Klas Pol? Tuhan kasih petunjuk seperti ini, gitu aja. Yang aku udah nyerahin dan sudah sangat berusaha semaksimal mungkin. Tapi tolong digarisbesarkan lagi bahwa saya sama Klas hubungannya sangat baik. Banyak sekali yang baik dari Klas untuk saya pribadi, untuk support sebagai suami. Jadi saya bilang bahwa dia adalah sangat baik. He's a good man. Bagaimanakah komentar keluarga Ulfa Dwianti terhadap perceraian itu? Berikut komentar Budi Bidun, kakak kandung Ulfa yang ditunjuk Ulfa untuk mewakili suara keluarga. Atas nama keluarga saya bilang tolong jangan ada intervensi apapun mengenai keputusannya Ulfa. Kita hanya bisa menasihati dan mensupport apapun itu bentuknya. Ulfa coba yang terbaik dalam arti kata, oke, Ulfa sebagai istri hak dan kewajibannya apa? Dia juga saya dudukan sebagai hak dan kewajiban dengan cara dia. Sejak kapan Budi melihat indikasi bahwa rumah tangga Ulfa dan Klas pada akhirnya akan kandas? Pada saat Klas memang harus meninggalkan Indonesia. Tapi melihat bukan karena ada masalah, tapi bahwa hubungan jarak jauh itu memang nggak mungkin jalan deh, percaya. Bagaimana pula komentar Budi Bidun dengan status Ulfa yang dipastikan akan menyandang janda kedua kalinya itu? Pas kebetulan aja ini menimpa adik saya gitu loh. Tapi ini masalah manusiawi yang setiap orang pun punya kesempatan. Kita nggak bisa ngejamin semua orang itu akan 1 kali, 2 kali, bisa 10 kali. Siapapun bisa menghadapi hal itu. Pemirsa, ibadah umroh yang dijalankan oleh rekan saya Ferry Irawan beserta istrinya Novi serta Sania rupanya membawa hikmah yang begitu mendalam dalam diri mereka. Seperti apakah pengalaman batin pada saat menginjakkan kaki di Tanah Suci Mekah? Dan bagaimana pula persiapan Cici Faramida yang beberapa saat lagi akan menjalankan ibadah umroh? Kita simak saja penuturan ketiga artis kondang berikut ini. Pemirsa, bagi kaum muslim ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah seperti yang dianjurkan dalam agama memang bukan sebuah kewajiban. Tetapi jika seseorang mau melakukannya, maka ia akan menerima ganjaran pahala yang tentu saja berlipat ganda. Sejumlah selebriti agaknya sangat mahfum dengan hakikat ini. Pasangan selebriti Ferry Irawan dan Novi, penyanyi dangdut Cici Faramida serta penyanyi beraliran R&B Sania adalah contohnya. Ketiganya baru saja melakukan umroh beberapa waktu lalu. Bagi Sania, ini adalah ibadah umroh kedua kalinya yang pernah dilakukannya. Sedangkan bagi Cici Faramida, sebelum melaksanakan umroh pada tanggal 30 November lalu, ia terbilang artis yang sudah menyandang predikat hajah sejak tahun 1995. Sebagai hamba Allah yang tengah mencari keridoannya di Tanah Suci Mekah, tentu saja tidak sedikit pengalaman batiniah yang mereka alami. Tetapi umumnya mengakui secara jujur kalau mereka sering menitikan air mata selama beribadah di sana. Sebenarnya hal apakah yang telah mereka rasakan saat ibadah umroh di Tanah Suci sana? Saya merasa bahwa saya tuh nggak ada apa-apanya gitu loh di mata Allah gitu. Ya kita tuh manusia tuh sangat kecil sekali gitu. Di Masjid Nabawi itu banyak kejadian juga di sana. Yang salah satunya saya bisa sampai sekarang ini saya bisa menggunakan tangan kanan saya lagi dengan sempurna. Yang tadinya belum bisa. Bagi Novi, bagaimanakah perasaannya ketika tahu bahwa tangan kanan suaminya sembuh tanpa disangka-sangka? Saya kaget ada bahwa tangan kanan dia udah bisa dipergunakan sekarang gitu. Lazimnya kaum muslim yang beribadah umroh, mereka umumnya banyak memanjatkan doa ketika berada di Tanah Suci Mekah. Begitu pula yang dilakukan Ferry Irawan dan Sania di sana. Kalau boleh tahu, apa saja permohonan dan doa yang kerap mereka panjatkan itu? Dipulihkan kesehatan saya lagi gitu. Dan saya kepengen dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan dikaruniai anak-anak yang soleh. Semoga dilancarkan dalam karir saya, pokoknya pekerjaan saya lah. Bagi Sania, ibadah umroh yang telah dilakukannya beberapa waktu lalu sedikit pun tidak pernah diembel-embeli oleh dorongan dari siapapun. Keinginan berumroh yang kedua itu katanya murni muncul dari hasratnya yang paling dalam. Itu sebabnya demi untuk menjaga kekhusyuannya beribadah, ia sengaja berangkat dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Kalau boleh tahu, bagaimana dengan keluarga Sania? Apakah mereka mendukung keinginan Sania ketika itu? Mereka bersyukur kalau saya masih menyempatkan waktu, masih bisa, masih mau untuk umroh. Berjubalnya manusia mengikuti ibadah umroh di Tanah Suci Mekah memang menuntut kita untuk kuat secara mental. Satu hal yang paling penting untuk diingat adalah menjaga kesabaran. Setidaknya begitulah kata orang yang pernah melakukan umroh atau haji. Sebagai orang yang pernah punya pengalaman berumroh, Sania agaknya mengerti betul akan hal ini. Itu kalau di masjid itu kan memang kita desek-desekan ya. Tapi kita sudah dapat tempat pertama misalnya
kita duluan. Tapi nanti ada lagi yang datang si ibu-ibu yang aduh gendut banget atau gimana gitu ya. Kan orang sana emang besar-besar gitu ya ibu-ibunya. Nanti tiba-tiba dia berdiri aja gitu sholat di depan kita gitu. Kesel banget teman-teman. Ya maksudnya orang-orang yang di sebelah saya, yang sebelah kanan kiri saya juga bilang,